Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamunya Allah. Tempo hari di kolom komentar di YouTube itu ada seseorang yang minta penjelasan dan minta dibuatkan video mengenai sholat jenazah. Ya, jadi beliau ini ingin sekali mempersungguh, ingin sekali memperbanyak ibadah sholatnya sebagai target utama dia di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya. Jadi pada saat dia setelah selesai umroh, dia berkomentar ingin sekali memperbanyak sholat-sholat sunahnya. Ya, selain ikut sholat berjamaah di masjid. Nah, untuk itu di sini saya akan menjelaskan pertama. Yang kedua akan memberikan praktek bagaimana caranya sholat jenazah. Kemudian juga yang terakhir nanti saya akan berikan doanya, ya, doa untuk sholat jenazahnya. Ya, insya Allah nanti saya buatkan juga tulisannya di videonya. Nah, namun sebelum saya jelaskan di sini saya akan mengingatkan Bapak Ibu, ya. Pada saat nanti di akhirat, amalan yang pertama ditanya itu adalah masalah sholatnya. Nah, apabila Bapak Ibu terbebas, dalam artian itu bisa lulus dari pertanyaan tersebut, maka akan mudah kesananya urusan-urusan yang lainnya. Nah, di sini saya mengingatkan Bapak Ibu, ya. Jadi dari mulai awal pada saat masih di tanah air, ya, supaya hatinya itu dimanage niat karena Allah, tapi juga ingin mempersungguh ibadah-ibadah yang lainnya selain ibadah umroh. Nah, saya menyarankan, ya, supaya juga mempersungguh ibadah sholat. Kenapa saya menyarankan seperti itu? Ya. Karena pahalanya pol kalau kita melaksanakan, ya, sholat di tanah haram. Ya. Dalam hadis diterangkan, barang siapa yang sholat di Masjidku Nabi, maksudnya Masjid Nabawi, maka akan dilipatkan menjadi 1000 lipatan. Berarti kalau Bapak Ibu sholat 1 rakaat saja di Masjid Nabawi, nah, itu akan dilipatkan menjadi 1000 rakaat dibandingkan di tempat lain. Nah, adapun di Masjidil Haram itu lebih besar lagi. Lipatannya menjadi 100.000 lipatan. Nah, dengan adanya tadi yang saya jelaskan, berarti Bapak Ibu bisa mengepolkan, bisa mempersungguh, bisa menyempat-nyempatkan sholat sunnah. Di antara pahala yang besar Bapak Ibu yaitu sholat jenazah. Ya. Di dalam hadis diterangkan Bapak Ibu, barang siapa yang sholat jenazah, kemudian dia tidak mengantarkan jenazahnya ke kuburan, maka baginya 1 qirot. Maksudnya pahalanya 1 qirot. Dan jika dia mengantarkan jenazahnya, maka baginya 2 qirot. Maksudnya, dia sholat jenazah kemudian ikut mengantarkannya, maka baginya pahala 2 qirot. Apa yang dimaksud dengan qirot? Yang dimaksud qirot itu semisal sebesar Gunung Uhud yang ada di Madinah. Insya Allah nanti Bapak Ibu pada saat kedatangan di Madinah, mutawifnya akan mengajak ziarah ke Gunung Uhud dan tempat-tempat yang lainnya. Besar Bapak Ibu. Nah, sedangkan kalau kita ibadah di tanah suci, itu lipatannya kan beda.
Ya, terlebih di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kan lipatannya 100.000 lipatan. Berarti kalau Bapak Ibu mau ikut ya sholat jenazah, pahalanya tadi ingat 1 qirot, tapi dikalikan lagi 100.000 menjadi 100.000 qirot. Itu kalau kita ikut satu waktu. Sedangkan insya Allah biasanya setelah sholat yang wajib itu, ya, khususnya di Masjidil Haram itu, sering sekali yang namanya sholat jenazah. Nah, kita manfaatkan Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu sering ikut sholat jenazah berarti ya, berkirot-kirot pahalanya, walaupun tidak mengantar jenazahnya. Ya. Tadi kan saya jelaskan, ya, 1 kali kita mengikuti sholat jenazah, pahalanya 1 qirot, tapi dikalikan 100.000. Bagaimana umpama Bapak Ibu berada di Mekah umpama 6 hari? Berarti kan susah ngitungnya, udah keburu capek. Tiap waktu umpama ada sholat jenazah, kita ikuti terus. Nah, berarti Bapak Ibu panen pahala. Karena apa? Bapak Ibu ya, yang namanya umroh itu butuh biaya. Butuh waktu, butuh perjuangan agar bisa sampai ke tanah suci. Sayang kalau tidak dimanfaatkan, sayang kalau tidak dipersungguh ibadahnya. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian ya, saya juga mengingatkan, karena ada, ya saya pernah perhatikan, ini ada 2 waktu. Pada saat setelah selesai sholat Isya, ya, itu ya, masih ada beberapa orang yang buru-buru pergi ke hotel karena ada acara makan malam. Ya, orang tuh langsung berebut aja pada pulang ke hotel karena ada acara makan malam. Ya, jadi makan malam itu biasanya ya, siang setelah sholat zuhur dan Isya. Maksudnya setelah sholat Isya ada makan malam. Kalau untuk paginya biasanya setelah sholat subuh. Jadi 3 kali makan insya Allah disediakan di hotel. Hanya saja biasanya ya pada saat selesai sholat Isya juga suka ada yang namanya ya, diteruskan dengan sholat jenazah. Ya. Apabila muadzinnya memberitahukan umpamanya ya, as-sholatu 'alal mayyiti rahimakumullah. Jangan langsung pulang Bapak Ibu. Kenapa? Kan kita ingin mendulang pahala. Ya. Jangan khawatir takut kehabisan makan. Sudah ada jatahnya, insya Allah dicukupi. Itu ya. Begitu juga pada saat setelah selesai ya, sholat zuhur. Itu juga biasanya para jamaah langsung pada pulang, langsung masuk ke antrian makan di hotel. Nah, di sini saya mengingatkan umpamanya ada seruan untuk melaksanakan sholat jenazah, maka silahkan sabar terlebih dahulu. Biasanya aba-abanya biasanya ya seruannya as-sholatu 'alal mayyitati rahimakumullah, itu kalau jenazahnya perempuan. Kalau untuk orang banyak bagaimana Pak? Ya insya Allah biasanya as-sholatu 'alal amwat rahimakumullah. As-sholatu 'alal amwat rahimakumullah. Kalau anak-anak as-sholatu 'alal tifli rahimakumullah. Nah, itu seruan untuk melaksanakan sholat jenazah. Silahkan Bapak Ibu langsung berdiri, siap-siap ikut sholat jenazah. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian umpamanya Pak, bagaimana prakteknya? Ini langsung saja saya tidak akan bacakan hadis-hadisnya supaya jelas, singkat. Jadi yang namanya sholat jenazah Bapak Ibu itu hanya 4 takbir. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada duduk. Jadi hanya posisinya hanya berdiri. Dan insya Allah cepat Bapak Ibu. Tapi pahalanya pol. Nah, prakteknya bagaimana? Prakteknya ya, silahkan kalau sudah ada seruan untuk melaksanakan sholat jenazah, Bapak Ibu berdiri nunggu imamnya takbir.
Pada saat imamnya takbir, berarti Bapak Ibu langsung takbir juga. Karena tidak ada bacaan yang harus dibaca pada saat mau sholat jenazah. Terus bagaimana niatnya? Niatnya dalam hati, niatkan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Jadi itu yang namanya niat karena Allah. Niatkan saja karena Allah. Langsung, umpama imamnya takbir, langsung takbir kita ikut Allahu Akbar. Umpama imamnya kita langsung Allahu Akbar. Itu ya seperti itu. Nah, pada saat setelah takbir yang pertama, Pak, bacaannya apa? Kenapa saya mau jelaskan? Ya, karena supaya tepat sasarannya. Ya, ini saya jelaskan. Ya. Pada saat takbir yang pertama, tuntunannya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Ya. Jadi silahkan langsung membaca surat Al-Fatihah. Didahului dengan baca ta'ud. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya sampai amin. Itu bacaan yang pertama setelah takbir pertama itu yang dibaca. Nah, kemudian umpama imamnya takbir, berarti takbir yang kedua, Allahu Akbar. Imamnya itu takbir, kita ikut takbir. Allahu Akbar. Kemudian baca apa, Pak? Silahkan Bapak Ibu membaca sholawat pada Nabi. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Setelah selesai itu berarti baru 2 takbir. Kemudian imamnya akan takbir lagi. Yaitu takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Setelah takbir yang ketiga, berarti Bapak Ibu silahkan membaca doa untuk jenazahnya. Nanti saya akan jelaskan lagi atau akan bacakan. Nah, setelah dibaca, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya, kemudian imamnya akan takbir yang keempat. Allahu Akbar. Bapak Ibu ikuti. Allahu Akbar. Berarti takbir keempat. Setelah takbir yang keempat tidak ada bacaan lagi, melainkan langsung salam. Karena sudah selesai. Posisi tetap berdiri Bapak Ibu. Jadi setelah takbir yang keempat, nanti imamnya juga akan mengucapkan salam, maksudnya sudah berakhir tuh. Assalamualaikum warahmatullahi, biasanya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi, berarti sudah selesai. Nah, itu praktek sholat jenazah. Nah, adapun Bapak Ibu, umpamanya masih bingung. Ini masih bingung. Pak, saya itu umpamanya ya, kan tadi Bapak mengatakan, muadzinnya itu menyerukan umpama as-sholatu 'alal tifli rahimakumullah, kan untuk anak-anak tuh bacanya bagaimana umpamanya? Atau umpamanya jenazahnya perempuan atau wanita, atau jenazahnya itu kan biasanya juga nggak satu, banyak ya. As-sholatu 'alal amwat rahimakumullah, itu biasanya untuk banyak jenazahnya. Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Pada saat Bapak Ibu berada di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, umpama ingin mendapatkan pahala 1 qiraat, silahkan ikut sholat jenazah. Adapun Bapak Ibu tidak bisa memahami apakah jenazahnya itu laki atau perempuan walaupun sudah umpama disiarkan, tidak paham umpamanya, silahkan Bapak Ibu baca saja doa yang ada di dalam hadis. Nanti saya jelaskan. Ya, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Itu boleh. Ya, karena kita tidak tahu itu umpama jenazahnya laki atau perempuan, atau tidak mengerti bahasanya yang umpama muadzin itu umpama sedang menyuarakan atau menyerukan, ini laki atau perempuan kita tidak paham, boleh. Sudah seperti biasa yang Bapak Ibu baca doanya itu boleh. Itu ya seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan doanya
mohon diperhatikan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wagsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama naqqaitas saubal abyadha minad danas wa ba'dilhu daron khairam min darih wa ahlan khairam min ahlih wa zawjan khairam min zawjih wa adkhilhul jannah wa idhu min adabil qabr wa min adabin nar. Nah, itu doanya seperti itu. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, jadi tidak usah ragu lagi, silahkan baca doa seperti ini. Itu juga boleh. Adapun umpama Bapak Ibu sudah terbiasa dengan umpama doa-doa yang lain, umpama diambil dari hadis yang lain, ada memang yang pendek, itu juga boleh. Itu ya. Jadi intinya ya, Bapak Ibu silahkan ikut melaksanakan sholat jenazah ya, menyempat-nyempatkan waktunya. Itu ya. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Bila masih ada hal-hal yang kurang jelas, masih ada yang ingin dipertanyakan, monggo silahkan ditanyakan saja di kolom komentar. Nah, adapun Bapak Ibu, ya terkadang ada ya beberapa orang itu yang minta didoakan ke saya. Ya, saya sangat menyarankan Bapak Ibu agar saya fokus di dalam mendoakannya. Silahkan syukur-syukur kalau dikasih nama, umpama Pak saya namanya siapa, sebutkan dan asal dari mana. Ya, ini hanya sebagai saran ya. Kalau umpama Bapak Ibu ya minta amal soleh atau minta tolong ke saya untuk didoakan supaya saya fokus di dalam mendoakannya. Ya, seperti itu. Ini hanya sebagai masukan saja. Nah, kemudian Bapak Ibu, insya Allah ke depannya saya akan juga buatkan mengenai sholat, karena ada beberapa pertanyaan, ada yang menanyakan apa bedanya antara sholat taubat dan juga sholat tasbih. Nah, jadi minta dibuatkan videonya dan juga supaya dijelas-jelaskan. Insya Allah nanti saya akan buatkan. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh, dan juga mudah-mudahan bisa dimaksimalkan ibadah-ibadah di tanah sucinya. Jangan lupa supaya diniatkan karena Allah. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.